Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hidahu wa walah amma ba'd. InsyaAllah malam ini kita akan mengenal lebih dekat walaupun sudah jauh ya dari peradaban kita, yakni tentang hal yang sedang ramai dibicarakan. Dan ini memang Allah takdirkan supaya jadi pembicaraan. Dan juga untuk menguji kita, ya, kita ini mau menyampaikan atau tidak saat salah satu ajaran Islam itu di stigma, ya, dibikin seolah-olah negatif, maka yang mengerti itu masih berani enggak untuk berbicara, menyampaikan, mengklarifikasi dan sebagainya. Ada satu ungkapan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau katakan, qalat li walidati, telah berkata ibuku, ya bunayya, wahai anakku, la tata'allamal ilm, janganlah engkau mengkaji suatu ilmu, illa idza nawaital amal bihi, kecuali kalau engkau niatkan untuk mengamalkan itu. Jadi kita belajar agama, belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar apapun dalam Islam ini, maka niatkan untuk diamalkan. Sebuah hal yang ironi kadang di tengah-tengah kaum muslimin, untuk tahfidzul Quran, untuk musabaqah tilawatil Quran, itu begitu luar biasa. Tapi untuk mengamalkan Al-Quran, bukan hanya mengamalkan ya, bahkan menyampaikan hukum-hukum yang ada di Al-Quran saja, itu dianggap sesuatu yang kurang bagus. Jangan engkau tuntut ilmu kecuali engkau niatkan untuk amalkan. Ini tentu yang baik ya. Wa illa fahuwa wabalun alaika yaumal qiyamah. Kalau tidak engkau niatkan belajar itu untuk diamalkan, maka itu menjadi wabal, menjadi bencana bagi engkau pada hari kiamat. Amanah ilmu ini berat, apalagi saat ada sesuatu di masyarakat yang nggak cocok, sementara kita harus berbicara. Nah, ini yang mungkin harusnya menjadi landasan kita ketika menyampaikan dakwah. Mestinya kita lebih takut akan mendapatkan bencana saat kita menutupi kebenaran itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, nah terkait khilafah ini, insya Allah akan kita bahas beberapa hal ini kalau sempat ya. Pengertiannya, kemudian musammanya, apa sih sebetulnya khilafah itu? Dari sisi bendanya itu, kalau itu benda itu kita dekatkan. Kemudian pandangan para ulama dan hukum memperjuangkannya. Ada yang mengatakan khilafah itu sekedar nama. Saya ada dapat gambar begini. Jadi ada Pajero begini, ada Pajero begini, ini Pajero juga ini. Nah, ada juga Pajero begini. Nah, Pajero ini kalau kita lihat bendanya ini memang ya sekedar nama. Ada Pajero yang ini mahal sekali, ada yang ini agak murah. Nah, yang ini lebih murah. Insya Allah kita mampu aja beli Pajero yang model begini, nggak pakai bensin. Ketika khilafah itu disebut, itu apa sih sebetulnya? Bendanya itu seperti apa? Apakah memang bebas begitu? Apakah memang bebas seperti yang dikatakan di dalam Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah? Ada yang mengutip ini ya, poin ke-18, al-khilafah wal imarah wal wilayah war riasatul jumhuriyah wa ghairuha minal asma mujarradu istilahat. Khilafah, imarah, kewilayahan, kepresidenan dan selainnya itu semua adalah sekedar istilah. Sekedar istilah, artinya mau bentuknya apapun yang penting ada pimpinannya itu ya khilafah. Kesimpulannya begitu.
Nah, sama seperti ini. Kalau seperti ini Pajero hanya sekedar istilah. Apapun mau ini ya Pajero tulisannya. Tapi apakah seperti itu yang dimaksud oleh Darul Ifta Mesir? Ya. Nah, itu bisa kita lihat untuk menentukan mana khilafah yang dimaksud dan apa yang dikatakan sekedar istilah itu ya seperti kita melihat Pajero ini. Kalau ada ciri-ciri, oh ini harganya sangat mahal, ya, bisa beli rumah, oh berarti Pajeronya ke sini, bukan Pajero ini atau ini. Oh ini harganya mungkin nggak sampai 50 juta misalnya Pajero. Oh, ini mungkin Pajeronya yang ini yang cocok. Oh ini Pajeronya bisa dibeli nggak sampai 100.000 mungkin. Nah Pajero yang cocok ya yang ini. Sehingga kalau kita melihat apa yang dimaksud sini sekedar istilah itu, mestinya kita melihat poin sebelumnya. Nah, di poin 13 di fatwa yang sama, idza khalafal hakimul islama, ketika penguasa itu menyelisihi Islam, alal muslimina ayyatawallauhu bin nushi wad da'watis salimah, maka menjadi kewajiban kaum muslimin untuk memberinya nasihat dan dakwah yang baik. Artinya apa? Walaupun di sini sekedar istilah, tapi catatannya jelas, yakni nggak boleh menyelisih Islam, harus menerapkan Islam. Wa illa, kalau tidak, yakni penguasanya itu nggak mau berhukum dengan Islam atau dia berhukum dengan yang menyelisihi Islam, fala ta'ata lahu fima amara bihi, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya ya, terhadap apa yang dia telah memerintahkan min maksiatin au mungkarin, ya, dari ya, perintah berupa kemaksiatan atau kemungkaran. Artinya walaupun ini oleh Darul Ifta dikatakan ya sekedar istilah, tapi istilah itu walaupun sekedarnya ada maknanya yang dimaksud dari sini, yakni yang memakai Islam. Kalau sekedar istilah, sekedar nama, kenapa dipermasalahkan? Kalau dipermasalahkan itu berarti yang dipermasalahkan bukan sekedar istilahnya, tapi kontennya tadi. Ini ada kaidah, ya, anal ibrata fil hukmi alal asya bil musammayat la bil asma. Ibrah atau pelajaran ya, dalam menilai sesuatu, menghukumi sesuatu, itu adalah ditetapkan berdasarkan musamma, berdasarkan barang yang dinamai itu, bukan namanya. Khilafah itu juga begitu, hendaknya dipahami berdasarkan konten atau isi dari khilafah itu apa, bukan sekedar namanya. Kalau sekedar nama ya nanti bisa salah persepsi tadi. Ya, mau beli Pajero pulang bawa sandal. Ya, padahal dikasih duit ratusan juta. Atau sekedar nama mungkin begini ya. Nggak boleh bawa-bawa agama ke masjid. Padahal agama yang dimaksud ini makanan. Ya. Atau ini ya, anak sedang makan berak. Beraknya berupa makanan ringan. Ya. Atau ini ada buah namanya komarudin ya. Ini saya sedang mencari komarudin ya, komarudin yang dimaksud adalah misalnya jenis buah ini, orang bisa menghukuminya ini selingkuh atau sebagainya. Jadi yang dihukumi walaupun ini namanya agama ya, maka agama jenis gini boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Jadi ini al hukmu alal asya'i bil musammayat, musammanya yang dihukumi. Nah khilafah juga begitu, musammanya itu apa ya, kata Ibnu Khaldun di dalam muqaddimah ya, qad bayyana haqiqata hadzal mansib, telah kami jelaskan hakikat dari kedudukan ini, yakni khilafah ini, wa annahu niyabatun an sahibis syariah, bahwasanya khilafah itu adalah wakil, ya, pengganti dari sahibus syariah. Fi hifdziddin, tugasnya itu apa? Menjaga agama.
wasiyasatid dunya bihi, dan mengurus dunia bihi dengan agama. Mengurus dunia dengan agama. Bahasa sederhananya menjalankan hukum syariat itu ya. Itu sama khilafah ya. Diberi nama itu khilafah. Wa imamah, bisa juga dengan imamah. Wal qaim bihi khalifah wa imam. Orang yang melakukan itu, menegakkannya, ya, menjalankan ini disebut dengan khalifah ya, dan juga imam. Ini jelas ya. Jadi kalau bicara khalifah atau khilafah ini adalah institusi atau kedudukan yang tugasnya menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan syariat. Ya, prinsipnya itu. Ini bisa juga dilihat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang takmilahnya Al-Muti'i ya. Kemudian di Nihayatul Muhtaj. Kurang lebih beginilah penjelasan para ulama. Gak perlu banyak kita ulang-ulang ya. Kitab-kitab para ulama begitu menjelaskan. Ini juga di dalam kitab Ibnu Ashur ya, dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir. Kata beliau, ajma'a ashabu Rasulillahi ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah ijma', terjadi konsensus, kesepakatan bulat. Enggak ada yang enggak sepakat. Siapa yang bersepakat bulat tadi adalah para sahabat Nabi. Setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala iqamatil khalifah, untuk menegakkan khalifah, untuk mengangkat khalifah. Dan tujuannya apa? Li hifdzi nizamil ummah, untuk menjaga sistem umat. Kalau kita lihat di karya-karya Ibnu Ashur yang lain, maksud dari nizamul ummah di sini adalah tujuan-tujuan dari syariat, yakni menjaga jiwa, menjaga kehormatan yang ada itu daruriyatul khams, atau kalau di Syekh Muhammad Husain Abdullah ada 8 fungsi syariat itu menjaga kehidupan masyarakat. Jadi untuk menjaga itu, yang sekarang kita bisa lihat tanpa hukum syariat rusak itu. Ada orang membunuh anaknya 7 kali ya, pacaran ya, hamil terus, menggugurkan 7 kali, melahirkan, dibuang. Jadi fungsinya itu li hifdzi nizamil ummah. Yang kedua, wa tanfidhish syariah, jelas menegakkan atau menerapkan syariat. Walam yunazi' fi dzalika ahadum minal khassah. Enggak ada yang menentang hal ini seorang pun dari kalangan khusus, yakni para ulamanya di kalangan sahabat, wala minal ammah, dan juga tidak ada yang menentang dari kalangan orang-orang umum. Kemudian objeknya itu berarti apa kalau kita bicara khalifah seperti itu? Objeknya yang pertama ya negara. Khilafah ini sebutan untuk sebuah negara yang berdaulat. Jadi ada wilayah kedaulatan. Ya, kalau ada namanya khalifah, nggak ada wilayah kedaulatan, yaitu khalifah yang lain. Teman saya juga ada begitu, namanya khalifah. Tapi dia guru bahasa Indonesia. Ya, jadi ada wilayah kedaulatan, ada rakyat, ada sistem hukum, ada pemimpinnya, dan syarat-syarat lain yang menjadikannya layak disebut sebuah negara. Kemudian yang kedua ini yang penting ya, karena kalau melihat yang pertama ini sebetulnya ya memang sudah ada banyak negara seperti ini kan banyak. Tinggal melengkapi syarat yang kedua ini. Yakni apa? Menerapkan hukum-hukum syariat Islam. Sebagaimana penjelasan para ulama tadi dan ijma'us sahabah tadi. Hukum-hukum apa? Ya semuanya, hukum pemerintahan, ya, hukum pidana, politik, ekonomi, pergaulan, pendidikan, dan sebagainya.
Bahasa sederhananya menerapkan hukum-hukum yang telah Allah turunkan. Ini saya kutipkan tafsir bahasa Jawa biar agak kearifan lokal. Ini tafsirnya Kiai Haji Misbah bin Zainul Mustafa Bangilan. Beliau ketika menafsiri surah Al-Maidah ayat 104 ya, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah. Jika dikatakan kepada mereka, ya mari kita berhukum terhadap apa yang telah Allah turunkan. Wa ilar rasul, dan kepada rasul. Sebetulnya ini kewajiban ini kepada seluruh kaum muslimin, termasuk kepada kepala negara, menjalankan hukum Allah Ta'ala ini. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka mengatakan cukuplah apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Cukuplah itu, nenek moyang kita aja, ya nilai-nilai luhurnya kita pakai. Kemudian awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Ya, apakah kalian akan ikuti juga andai bapak-bapak kalian enggak ngerti sesuatu pun dan tidak mendapatkan petunjuk? Nah, ketika menafsiri ayat ini di bawahnya ini ada jenggotnya ini bahasa Jawa ini. Kata Kiai Misbah, maksud ayat ini ya, supaya kita kabeh, supaya atau agar kita semua yen diajak urip miturut petunjuke Allah, kalau diajak hidup menurut petunjuknya Allah Ta'ala lan hukume Kanjeng Nabi dan hukumnya Kanjeng Nabi. Jadi maksudnya kita semua ini kalau diajak supaya ikut kepada petunjuk Allah dan hukumnya Kanjeng Nabi, podo taat, hendaknya semua taat. Ojo nuli ngedengkreng, jangan ngotot. Jadi ojo nuli ngedengkreng anut marang apa kang dilakoni dening bapak-bapak nih. Jadi jangan ngotot untuk ikut apa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya. Jadi kalau bicara khilafah tadi intinya syariat, bicara syariat itu para ulama enggak ada yang kemudian oh ini enggak wajib, enggak. Ini intinya begitulah ini. Yang lainnya lanjutannya bisa dibaca sendiri ya. Di bagian akhir penjelasan ini beliau katakan ya, mengutip perkataan Rasulullah, abghadun nasi ilallahi salasah. Wong kang paling dibenci dening Allah iku wong telu. Jadi orang yang paling dibenci oleh Allah itu ada 3 golongan. Salah satunya ini ya, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Yang kedua ini, wong kang isih anduweni karep urip cara uripe wong kafir jahiliyah ana ing agama Islam. Jadi orang yang paling dibenci Allah salah satunya itu orang yang masih punya keinginan untuk menghidupkan cara hidupnya orang-orang jahiliyah dan dia berada pada agama Islam. Orang jahiliyah sebelum Islam banyak itu, mengikuti Plato, Aristoteles, siapa lagi itu Machiavelli dan sebagainya. Orang-orang seperti itu dituruti. Tapi beliau di sini memang yang disorot beliau adalah terkait dengan budaya lokal di Jawa yang beliau anggap bertentangan dengan syariat ya. Di sini ada sesajen dan seterusnya. Terus bukankah banyak ikhtilaf dalam hukum syariat? Mungkin kita bertanya begitu sehingga kemudian jadi kesimpulannya ya berarti nggak jelas tadi. Ya sekedar nama. Ya enggak begitu. Sebagaimana orang sholat itu kan banyak ragamnya, tapi sholat itu bukan sekedar berdoa. Ya, ada rukun-rukun yang disepakati oleh para ulama walaupun mereka berbeda pendapat dalam banyak hal. Dalam tiap aspek itu kan ada qawaid, ada landasan-landasannya.
Sehingga kalau kita mau ngerti khilafah lebih lanjut ya dilihat ya, hukum syariatnya dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan sebagainya itu apa landasannya. Nah, kalau dalam masalah nizamul hukam